Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya akan membawa hikmah. Itulah pujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Insya Allah sehat semua ya. Nah, mudah-mudahan semuanya yang sakit mungkin bisa segera sembuh ya. Kita kembali lagi nih menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Sudah hadir juga di studio Rumah Mama Dede ada jamaah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, kerudungnya bisa warna coklat nih. Sama Sama aja. belinya barengan atau memang punya masing-masing? Grosiran sekalian. Wah, Zara. Enggak, Grosiran. bercanda loh Mas. Limited edition lah ini. Iya, soalnya nih, lihat tuh, ada warnanya yang agak soft, ada yang bling-bling. Iya. Nih, beda-beda Luar nih. biasa. Ini kayaknya baju lamaran nih ya. Baju lamar. Baju lamaran bukan. Ngomong Mas Bedu, Ya. Zahra masih kepikiran nih kemarin. Soalnya kemarin Zahra... Ya alhamdulillah, berarti masih ada yang bisa dipikirin. Oh ya gitu ya. Tadi masih ada pikirannya. Masih ada pikirannya. Itu Zara yang ngomong loh. Bukan aku loh yang ngomong loh. Jadi gini Mas, kemarin kan Zara nemenin ponakan-ponakan nih ya kan, mumpung masih libur. Terus kita bawa jalan-jalan. Saking asiknya ponakan kan nggak bisa ditinggal. Zara lupa Mas Bedu, tiba-tiba udah azan asar, Zara belum sholat zuhur. Oh, akhirnya Zara sholat maghrib. Enggak, maksudnya akhirnya pasti sholat asar. Lewatan sampai asar-asar juga. Iya, Zara mau jamak nih. Oh, Zara ya jamak. kan, zuhur ke asar, cuman baru ingat kan nggak boleh sebenarnya ya Mas Bedu ya kayak gitu ya. Iya sayang sih sebenarnya ya. Iya. Tapi memang kadang-kadang kita tuh ibadah ya semau-maunya kita tanpa ilmu gitu. Ya Allah. Kadang kita pikir udahlah karena kita lewat tadi jadi mau tapi nggak apa-apa sih daripada kamu nggak sholat kan. Iya, Nggak, tapi nggak kan apa-apa. kalau jamaah itu katanya harus dalam perjalanan. Nah ini Mas Zara nggak perjalanan tapi Kamu kan jalan-jalan ke mall. jalan. Iya ngerasa bersalah gitu Mas Bedu. Iya nggak apa-apa. Tadi kita coba tanya sama Mama Dede ya, Iya, lebih tanya jelasnya Mama lagi ya. apakah yang kamu lakukan ini termasuk ibadah yang dilakukan tanpa ilmu atau enggak. Karena kan ibadah juga nggak bisa sembarangan. Harus disertai dengan ilmu Zara. Disertai ilmu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hah? Lagi pada ngapain? Ini mah. Fis, Yes. Wih, mencererehet, Masya Allah. herang. Kalau orang Ciamis bilang buricak burinong. Kena lampu, cakep bajunya, baju lebaran kali ya. Baju lebaran. Ih. Baju lebaran. Baju lebaran iya. Dari mana ini anak-anak? PT Iki, alhamdulillah, masya Allah. Pantesan wajahnya pada glowing, Glowing. seglowing hatinya. Iya. Masya Allah. Karena mereka penghafal Al-Quran. Jadi tidak perlu yang namanya skincare ya mah. Iya, Wudhu dan baca Al-Quran aja itu bisa mencerahkan wajah ya mah. Skincare Masya alami. Allah. Masya Allah. Skincare. Mudah-mudahan hatinya sebening wajahnya. Amin. Amin. Iya. Karena masalah bening nih mah, ngomong masalah bening nih mah. Zara Jati bening. ketinggalan sholat nih mah. Naon? Gak ada kaitannya ya. Gak ada kaitannya.
Zara jalan-jalan ke mall. Iya mah. Bawa ponakan-ponakannya ngejagain mah. Ngejagain mah. Lewat waktu Bocah-bocah. zuhur sampai ke asar. Nah, Zara jadi kelewatan zuhurnya. Akhirnya zuhurnya ditarik ke asar bareng sama asar. Ya mah gitu mah. Gitu. Tapi kata Zara, Terus Mama tanya, sekarang nengok ke Zahra. Ya mah. Dengan apa yang kamu lakukan, kamu merasa benar atau merasa berdosa? Ngerasa berdosa, ngerasa salah mah. Cuman mikir kayak daripada nggak sholat zuhur ya. Tapi ya udah deh, jam aja deh. Artinya masih eling dia. masih Oh, eling. masih Masih eling, alhamdulillah. Alhamdulillah masih eling. Alhamdulillah ya Allah. Ya, tapi memang itu kadang-kadang kita suka menggampangkan ya, makanya kita nggak tahu ilmunya. Bukan kita ya, mungkin kayak kebanyakan orang sebagian gitu, bedu juga tuh mungkin yang lain, mungkin jamaah yang lain. Makanya semua pakai ilmu. Itu ilmu ya mah. Nggak hanya sekedar ibadah aja. Tanpa ilmu, ibadah kita nggak bakal diterima. Ruh daripada ibadah dua, ikhlas libtigo imardotillah, ittiba sesuai yang Rasul ajarkan. Ilmu hadis, Kalau gitu boleh dan deh ilmu Mama fikih. perjelas sekalian buat kita semua ya, Iya, Ma, Ma. ya Zara ya. Buat Zara. Ibadah tanpa ilmu tuh akibatnya seperti apa sih, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadah Tanpa ilmu apa akibatnya? tanpa ilmu apa akibat? Kita sebagai makhluk, sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, tujuannya dua. Yang pertama, hablum minallah, buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dua, buat bermuamalah. Khalifatullah fil ardh, wakil Allah di muka bumi. Artinya, kalau ada manusia di alam dunia tidak beribadah, tidak bermuamalah, tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Islam mengajarkan semakin banyak beribadah, semakin baik. Makin lama. Tapi ibadah yang mana? Ibadah yang pakai ilmu. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan sunnah Rasul. Di situ ilmu kita. Iya mah. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran petunjuk buat manusia. Penjelasan petunjuk dan pembeda di Quran. Tuntunan ibadah kita. Hadis Nabi tuntunan ibadah kita. Thariqah sunnatul Rasul ada 4. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, keinginan Nabi. Ini modal ilmu yang harus kita miliki dalam kita beribadah. Diperintahkan ibadah yang banyak tapi pakai ilmu. Jangankan yang namanya sholat, yang namanya puasa, yang namanya baca Quran. Ngaronin, tahu kamu ngaronin? Ngaronin. Masak nasi pakai ilmu. Kalau berasnya perak, airnya segini nih. Pernah kalian masak nasi? Pernah mah. Apa cuman makan nasi doang? Bisa masak nasi? Bisa. Cius nih. Yes, Ma. Yus. Kalau nasi pulen, air segini udah enak. Udah enak, udah empuk ya, Ma ya. Udah empuk. Nggak perlu banyak air. Itu masak nasi. Sayur asem aja pakai ilmu. Ah, Golakin air, ceburin dulu bumbu. Masukin kacang tanah, jagung, labu, kemudian masukin juga oleh kita papaya, empuk, baru kacang panjang dengan daun minjo. asamnya kapan, Ma? Tadi bareng. Oh, bareng sama. Kapan udah sayur asem? Nggak usah disebut dong. Oh, asamnya. dari biji asamnya itu ya, Ma ya. Ya, oke. Nyambel, nguleknya pakai ilmu. Tanpa ilmu, bawang, tomat, gejrot kena muka. Pakai ilmu, belah dulu tuh. Apalagi ibadah. Bener nggak? Iya Bener, mah Ma. ya. Makanya ibadah kita wajib pakai ilmu. Misalnya, punten, Mama pernah berdebat dengan orang kepercayaan. Mama bilang kita mah alhamdulillah waktunya sholat, waktunya baca Quran. Semua ada waktunya, ada ilmunya. Karena mereka debat, Mama bertahan. Dengan prinsip Mama, dia bertahan dengan prinsip dia. Kata dia, kita ini direpotkan dengan lohor, asar, maghrib, isya, subuh, sholat.
Kita mah enggak. Ibadahnya kata orang kepercayaan. Tergantung mood. Jadi mereka itu sholatnya tergantung mood. Mood datang ada pulon 2 jam aja. Melohok ada apa yang dibaca kan ngerti. Ya Allah. Karena nggak ada ilmu daripada agama, ilmu yang mereka miliki. Yang penting eling, ingat, sadar bahwa kita wajib ibadah. Kalau kita yang Islam beneran, yang dasarnya Al-Quran dan Sunnah Rasul, gaya mereka ibadah salah, betul nggak? Iya mah. Kita mah sholat juga ada waktunya ditentukan oleh Allah. Mau kuta, waktu ditentukan dalam An-Nisa 103. Bacaannya, gerakannya, bahkan tumaninahnya, ada rukun, ada wajib, ada sunat, ada syarat wajib, syarat sah, itu ada semuanya lengkap. Tanpa ilmu, Sama ilmu. tidak akan diterima ibadah kita. Ya Allah. Semuanya pakai ilmu. Coba sekarang kita lihat. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, dikatakan bahwa yang namanya ibadah itu harus pakai ilmu. Kalau orang ibadah tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa adanya penuntun. Nggak ada yang nunjukin jalan. Ada yang nunjukin. Bisa tersesat, bahkan bisa menyulitkan dirinya sendiri. Ya Allah. Masya Allah, sekarang mah kita kemana-mana ada Google Map. Iya. mah. Ada tante. Belok kanan. 200 meter belok ke kiri. Ke kiri. 300 meter belok ke kanan. Ke kanan. Itu tante nunjukin kita. Itu penuntun bukan? Penuntun. Iya menuntun. Mah. Begitu pula Al-Quran dan Sunnah Rasul menuntun kita jalan. Ke kanan sekian tuh ada lapangan golf. Ke kiri ada alun-alun. Itu penuntun kita. Penuntun. Makanya ibadah harus ada tuntunannya. Quran dan Sunnah Rasul. Insya Allah kita tidak akan tersesat kalau ibadah kita dengan adanya tuntunan. Amin. Insya Allah ibadah serta ilmu akan menjadi lebih baik lagi. Lebih baik, bermanfaat. Ibadahnya juga dan akan diterima oleh Allah. Akan diterima oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik jamaah, setelah ini kami akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Padahal Maya tadi Mama bilang kalau kita sholat cuma karena seingatnya aja, kita harus sadar bahwa setan tuh menggoda kita hampir setiap waktu ya Maya. Setiap saat memasuki aliran darah kita. Masya Allah. Makanya wajib nyari ilmu. Rasul bersabda, "Man aroda dunya falibil ilmi, wa man aroda al-akhirata falibil ilmi, wa man arodahuma falibil ilmi." Siapa yang pengen bahagia hidup di alam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, cari ilmu keduanya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Mama tanya kalian, siapa yang pengen bahagia di dunia? Ngacung. Saya. Siapa yang pengen bahagia di akhirat? Ngacung. Saya. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat sekaligus? Saya. Makanya Islam mengajarkan hidup yang seimbang. Dikatakan, kalau kita tahu hidup di dunia selama-lamanya, cari dunia. Iya, Ma. Seolah-olah akan hidup selamanya. Selamanya. Kalau kita tahu besok akan mati, maka ibadah kita seolah-olah besok akan mati. Masya Allah. Kalau kita tahu hidup selamanya nyari duit aja ngumpulin. Buat besok, buat besok, buat besok. Tahun depan ya. Kita nggak enak badan ke dokter. Dokter, saya sakit nggak enak badan. Diliatin, periksa. Ya Allah ibu, kayaknya besok jam 2 siang ibu mati deh. Ya Allah. Misalnya dapat vonis seperti itu dari dokter. Kira-kira udah pengen pakai baju mengkrelehet nggak? Enggak mah. Enggak kepikir. Pengen baju batik merah nggak? Mau kena aja bawahnya. Udah pengen ibadah. Ibadah terus mah. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau kita tahu besok akan mati, ibadah yang banyak. Artinya seimbangkan ibadah kita dengan dunia kita. Kenapa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persiapan akhirat. Ini pakai ilmu. Coba lihat Al-Qasas 77. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Walatan sana sibaka minad dunya. Tuntutlah oleh kalian
apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Tuh cari ilmu akhirat sebanyak-banyaknya, baru dunia. Artinya di dunia yang kita kerjakan niatnya buat akhirat. Dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, niatkan libtigoi mardotillah. Nih semua kerja. Bismillahirrahmanirrahim karena Allah. Selesai, alhamdulillah ya Allah, selesai kerjaan saya. Niatnya karena Allah. Kerjaan kelar, waktu habis, badan lelah, mati, masih ada pahala. Berbeda kalau kita kerjakan nih, semua di panel, kameramen semua. Gue mau kerja. Capek banget. Nggak basmalah, nggak hamdalah, nggak karena Allah. Capek, waktu habis, lelah, di akhirat nol. Ya Allah. Makanya kita pakai ilmu. Pakai ilmu ya, Mas. Tanpa ilmu kita nggak ngerti. Selalu kata Allah, tuntut apa yang ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa tentang urusan dunia. Oleh karena itu, ilmu dengan iman bergandengan. Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang punya ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kalau orang hanya iman tanpa ilmu pengetahuan, ibadahnya ngaco. Ngaco, mah. Kalau orang punya ilmu pengetahuan tanpa iman, ilmunya dibuat korupsi. Ya Allah. Kan orang yang koruptor, yang nipu orang, orang pinter. Benar nggak? Iya benar, Bang. Orang hebat pakai ilmu. Karena pinterin orang. Pinterin orang. Karena ada iman. Makanya Rasulullah masuk ke masjid. Di pintu masjid ada iblis duduk aja di pintu. Lis. Ngapain duduk di pintu kata Rasulullah? Muhammad, saya ingin menggoda orang lain yang lagi sholat. Nabi Muhammad bilang, godain aja Lis. Kata iblis, gampang, dia mah nggak punya ilmu. Tapi yang tidur di sampingnya orang yang punya ilmu. Emang kenapa kata Nabi Muhammad? Saya khawatir yang sholat tergoda oleh saya, yang tidur terbangun, dibetulkan sholatnya, maka sia-sia saya. Sia-sia. Tuh, makanya naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang punya ilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Dikatakan seorang faqih, ahli ilmu fikih yang berhati-hati dengan ilmunya lebih berat untuk setan menggoda mereka dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi nggak punya ilmu tentang ibadahnya, hanya rajin ibadah, itu setan lebih mudah menggoda 1000 orang dibandingkan seorang faqih yang hebat ilmunya dan berhati-hati dalam dia beribadah. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, ya. Makanya nyari ilmu itu hukumnya wajib. Minal mahdi ilal lahdi, dari boyan sampai datang kematian. Di kitab punten, saya orang kampung. Iya, Mah. Mak ngaji, Mak. Alah, Mamah Dede, Mama sudah tua, nggak usah ngaji, ngaji di rumah aja. Justru udah tua, Ijroil ambil datang. Iya, iya benar, Pak. Ini Mama ngomong kagak ngarang. Iya, Mah. Ada di komplek Mama diakin ngaji. Ya Mamah Dede, saya mah udah tua, nggak usah ngaji, di rumah ngaji. Karena dia berpikiran yang namanya ngaji, ngederes Quran di rumahnya. Padahal ngaji itu menggaji ilmu agama. Semua kalau ngaji kan dapat tauhid, dapat fikih, hadis, akhlak, sejarah Islam, kita dapat. Cuman banyak, maaf dalam tanda kutip, di masyarakat kita mereka mengira ngaji itu hanya ngederes baca Quran. Ini yang harus kita luruskan. Salah ya, Mah. Jadi nggak nambah ilmu. Iya. Makanya Mama tuh menekankan semenjak awal Mama ngajar ngaji. Di Majlis Talim, contoh, sekarang murotal, bareng selembar. Langsung tafsir. Besok murotal 2 lembar, misalnya. Fikih, hadis, tauhid akhlak. Mama kurang setuju kalau ada pengajian tiap ngaji. Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Seragam. Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Kalau Mama jadwalnya diatur. Yasin, tahlil malam Jumat. Nggak usah kebanyakan seragam. Sisanya murotal selembar 2 lembar, tafsir, fikih. Cuman orang kan nggak suka semua sama gue. Iya, Mah. Banyak orang yang memang dilipat tuh omongan cuma diambil separuh. Ya Allah. Ketika Mamah bilang, pengajian nggak cukup Yasin, tahlil, rawi, arisan tidak cukup. Tambah tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak. Baru jamaah pintar. Orang yang nggak suka sama Mamah dibalik. Mamah Dede tidak suka di pengajian ada Yasin, tahlil.
Yang bodoh dia apa gue? Dia ambil separoh. Emang gue pikirin. Orang juga rekamannya tahu. Nggak ada urusan gue mah. Ya Allah. Allah maha tahu hati kita. Iya mah. Jadi mereka mencari kesalahan kita. Nggak ada urusan buat mama. Allah. Yang penting ngaji. Tidak cukup ngumpul. Yasin, tahlil, arisan, seragam. Tambah tuh biar nambah ilmu. Tafsir, Tafsir. fikih, Fikih. hadis, tauhid, Hadis. akhlak. Tiap mulai ngaji nambah ilmu. Iya mah betul. Insya Allah. Cuman maaf lagi, mama kan orang kampung Bedu. Banyak punten sekali. Ini kenyataan. Meluruskan, menyadarkan kesalahan kita. Tidak sedikit orang-orang di perkampungan kalau ada guru ngaji pintar-pintar di anak muda. Iya. Ngaji mah harus sama ahli, penduduk asli. Jangan sama pendatang. Tuh nenek-nenek tuh marah. Ya Allah. Caranya bagaimana? Kita nih pendatang tahu diri. Tuh nenek mimpin Yasin, Iya. mimpin tahlil, mimpin doa. Kita yang ajar fikih, ajar tafsir begitu sayang ya. Ilmu yang lain. Jadi biar dia pun dihargai oleh kita. Ya. Mungkin dia merasa tersingkirkan, ngebangun majlis taklim, ngumpulin orang. Kita pendatang hargai dia biar nggak ngambek. Banyak nenek-nenek di kampung guru ngaji datang yang muda, pinter, baper. Gampang ngambek sama bapak. Iya, iya. Oke. Kitanya harus pakai akal, pikiran yang sehat, merangkul mereka, mereka hargai oleh kita, itu pasti mereka tidak kecewa dengan kita. Oke, yang muda? Ya. Dengan satu tujuan sama-sama ingin menyebar ilmu kebaikan, Betul. ilmu agama Islam. Buat nambah ilmu buat jamaah kita. Biar mereka ibadah nggak sia-sia, pakai ilmu insya Allah diterima. Amin, ya rabbal alamin. Baiklah Mama, Mas Bedu dan juga jamaah. Kita akan kembali sesaat lagi. Untuk jamaah yang ada di studio, siapkan pertanyaan ya. Setelah ini kita akan langsung ajukan kepada Mama. Jamaah, tetap bersama kami ya. Di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Bapak Ibu jamaah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mama, Naon? seperti yang tadi sudah Zara sampaikan, teman-teman dari IIKI ada yang mau bertanya langsung nih sama Silakan Mama. teman-teman. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nawaya dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nawaya. Galau nih mah, Ada apa? NWY. Anyway, seperti yang Nawaya tahu bahwa ilmu itu kan luas. Apabila ada seseorang yang beribadah, namun merasa ilmunya itu udah cukup gitu, sehingga tidak mau belajar lagi. Apakah termasuk sombong dalam beribadah? Sombong. Karena yang namanya ilmu tidak hanya segitu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidak aku berikan ilmu manusia kecil sedikit. Semakin banyak kita menimba ilmu, semakin sadar betapa bodohnya saya. Semakin banyak ilmu yang nempel di otak kita, semakin sadar betapa tidak berdayanya saya. Makanya orang yang bilang, udah gua tahu benar. Itu maaf Nawaya, Mama lihat kebanyakan. Iya, Ma. Orang yang begitu itu orang yang baru tumben Iya. ikut ngaji. Baru tumben dia berhijrah. Maaf, saya tidak ngomongin mereka, tapi survei membuktikan. Contoh, lagi ngaji. Itu orang emang jilbabnya sampai sini nih beduk. Dia ngacung. Mama Dede ini orang munafik. Ya Allah. Kenapa? Saya bilang, Mama kenapa di tempat anu tuh ngajarin orang-orang yang segini, yang rambutnya pirang, yang segala macam. Mama harus tegas jadi orang. Ngablak begitu neraka. Kita kini yang surga. Istighfar ibu, Mama bilang gitu Nawaya. Kenapa? Dia baru tumben hijrah. Pakai baju muslim yang langsung panjang, merasa dia paling hebat. Terus terang, Mama sendiri dulu kuliah tahun 67 itu belum ada baju muslim loh, belum. Belum ada ya, Ma? Belum ada. belum ada model-model yang di. Belum. Yang ada dulu kudungan aja panjang, belum ada kudungan jilbab begini belum. Kalau dosennya killer, keluarin dari tas, sangklekin. Iya langsung. Dosennya biasa nggak dipakai, itu IAIN tahun 67-an. Baru lama-lama ada baju padang tuh atasan. Ya, baju kurung. Baju kurung, itu bertahap tahun 90 itu.
baru mulai ada jilbab. Banyak yang ngaji ke saya, maaf dalam tanda kutip, orang-orang yang ingin ngaji. Mama ngaji mah, ayo. Ayo. Mereka pakai celana segini, baju segini, rambutnya pirang. Yuk ngumpul ngaji. Pertama nggak sampai 20 orang. Ya. Lama-lama enak tuh ngaji sama Mama Dede tuh. Makin banyak 50-an. Dengan pengajian, Mama tidak pernah nyinggung pakaian Nawaya, nggak pernah. Yang penting mereka ngumpul mau ngaji. Lama-lama, ya Allah, kudungan gue masih di mobil. Ada yang lama-lama dari tas digelarin kudungan baru dipakai. Masya Allah. Alhamdulillah saat itu ngajinya seminggu 2 kali. Mereka pakai kudungan 2 kali. Lama-lama yang tangan segini jadi segini. Lebih panjang. Celana segini jadi segini. Ada perubahan. Alhamdulillah. Lama-lama di pengajian pada beli baju muslim. Alhamdulillah. Udah berapa tahun baru mereka pada pakai kudungan. Pas ngumpul, gue doang yang belum pakai jilbab. Otomatis mereka pada orang-orang berada kan? Ya, Ma. Pada beli. Lama-lama sadar. Orang yang bilang, Mama Dede sih munafik jadi orang. Harusnya nggak pakai jilbab haram. Maaf. Kalau kita guru ngaji termasuk saya Nawaya bilang, yang pakai jilbab orang bagus masuk surga, yang tidak pakai jilbab masuk neraka. Saya jamin tidak akan ada yang ngaji sama gue. Ya Allah, ya Ma. Saya caranya rangkul, yuk ikut ngaji. Ngaji. Di pengajian diajarkan ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Ini Al-Quran, ini ajaran agama. Lama-lama mereka simpati. Buktinya sekian tahun kemudian udah pakai hijab. Masya Allah. Ada pengajian di rumah mereka. Mereka nyumbang anak yatim. Mereka nyumbang fakir miskin. Kenapa? Dengan kesabaran kita. Jadi seperti itu Nawaya. Ya. Tidak mungkin kita langsung mencas mereka. Halal, haram. Tidak, rangkul dulu yuk. Ikut ngaji. Diberikan ilmu agama. Ini boleh. Mereka lama-lama sadar. Begitu sayang. Ya. Berarti dengan ilmu yang kita punya, kita tebar ilmu tersebut agar orang-orang juga bisa ngerti. Jadi lebih baik. Ini loh, jadi ada tahapan. Jadi memang untuk melihat ibadah yang tanpa ilmu ataupun dengan ilmu, kita juga harus punya ilmunya ya, Mak. Kita harus punya ilmunya. Tanpa ilmu bagaimana ngajarin orang? Iya, benar. Dan kalau kita punya ilmu, menyebarkan kepada orang, ibda binafsik. Misalnya, kita pengen jamaah kita pakai baju muslim, kita dulu dong. Ya. Kita pengen jamaah kita banyak senyum, kita dulu dong. Mulai dari kita. Kita pengen anak kita banyak ibadah, kita dulu. Kita pengen anak-anak buah kita, murid kita banyak sedekah, kita dulu. Itu Nawaya caranya. Baik, terima kasih Nawaya. Baik, Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Instagram Mas Bedu boleh ya? Dari @astredusulastri. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam @edusastri. Mau nanya, sah nggak sholat kita kalau kita nggak tahu arti bacaan sholat yang kita baca? Apa hukumnya ya Ma? Terima kasih, mohon dijawab. Sah. Selama syarat rukunnya terpenuhi. Ya. Karena tidak ada rukun kalau kita harus ngerti bacaannya. Cuman dengan ngerti isinya kehusuan lebih berbeda. Kayak macam kalau kita sholat, kalau surat yang kita baca, tahu artinya tidak sedikit. Yang lagi sholat nangis sesenggukan. Masya Allah. Misalnya bercerita tentang neraka. Bercerita tentang bagaimana azab dari Allah. Itu nangis sesenggukan. Coba kalau kita di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, atau di masjid mana, imam apa, gitu kan? Dia menyadari betapa besar dosa kita. Jadi kalau kita tahu arti dari bacaan sholat, dan saya menganjurkan yuk harus mengerti arti bacaan sholat, insya Allah lebih khusyuk ketimbang tidak tahu arti bacaan sholat. Tapi sekali lagi tidak menentukan sah tidaknya sholat karena bukan rukun sholat. Oh seperti itu ya, ya minimal Allahu Akbar mah tahu artinya Allah Maha Besar. Jadi sambil bayangin Allahu Akbar Allah Maha Besar. Tapi jangan diganti Allah anu ageng, salah. Jangan ya Ma. Baik, kalau gitu nanti pertanyaan berikutnya diajukan setelah ini ya. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Apakah setelah Nawaya ada lagi yang mau bertanya nih? Ada. Nih, Waya bertanya. Oke. Oke, silakan berdiri. Silahkan. Temannya Nawaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, saya Alfi dari Institut Alfi. Ilmu Al-Quran Jakarta. Ya. Galau nih mah. Ada apa? Kalau nih mah. Ya apa Misalnya galaunya? kalau ada orang yang mau alaf nih, jadi dia paginya baru masuk Islam, terus zuhurnya tuh dia udah ikut sholat berjamaah dengan niat ibadah, tapi karena dia baru masuk Islam kan jadi Nggak ada dia belum ilmunya tahu gitu ya. gerakannya, bacaannya, doa-doanya gitu. Itu bagaimana Mas sholatnya? Begini sayang. Robert juga nih makanya Robert. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Gila usaha. Al-Baqarah 286. Jadi sesuai dengan kemampuan. Tapi Rasul mengatakan al-Islamu yahdimu makana qablahu. Dengan dia mu'alaf masuk agama Islam, dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Cuman maaf dalam tanda kutip, banyak orang yang mengaku, kemarin Mas ceramah di mana, saya mu'alaf mah. Dimaklumi nggak oleh Allah kalau saya begini nih, seperti si Afi nanya. Alfi nanya. Ibu maaf, sudah berapa lama ibu masuk Islam? 38 tahun. Bukan mu'alaf lagi itu Maafi. Wah, habis Mu'alaf itu. tuh setahun 2 tahun mu'alaf. Dia beradaptasi, belajar nyari ilmunya. Apalagi sekarang udah banyak ada mu'alaf center dan seterusnya. Di situ bergabung, dibimbing mereka-mereka oleh pembimbing mereka. Nah, jadi sekali lagi jangan mengasihani diri sendiri. Silakan mu'alaf, Allah juga maklum. Udah 38 tahun Bukan mu'alaf. nikah sama suaminya. Mau habis. Mu'alaf itu setahun 2 tahun lah dia beradaptasi. Maka walaupun dia belum tahu ilmunya, Allah Maha tahu. Makanya wajib nyari ilmu itu hukumnya wajib, Afi. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan. Kayak macam begini. Orang yang namanya baca Quran kan wajib, Afi. Ada orang yang belajar Ya, Mas. baca terbata-bata. Iya. Dapat pahala, dapat 2. 1 dia mau baca, yang kedua mau belajar. Makanya belajar terus menerus, jangan berhenti. Asal jangan begini. Mama Dede bilang juga diterima kok sholatnya. Nggak usah belajar, itu yang salah. Artinya apatis, nggak ada kemauan. Kahayang moal maju jelema kitu Maafi. Makanya harus bergerak untuk maju. Rasul mengatakan siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang sama rugi, siapa yang untung, yang lebih baik daripada kemarin. Yuk kita lihat. Hari ini yang hafal berapa ayat. Besok nambah lagi berapa ayat. Hari ini sama yang tahajud berapa rakaat. Duha berapa rakaat. Besok tahajud berapa rakaat. Duha berapa rakaat. Para mu'alaf pun begitu. Bahkan Afi, Mama banyak lihat. Ketemu dengan mu'alaf. Perempuan cantik banget, 32 tahun. Wah. Masya Allah, bedu Allah berkehendak. Tidak sampai setahun hafal Quran 30 juz. Ya Allah, Masya Allah. Allah berkehendak. Kenapa? Manjada wajada. Keinginannya kuat. Masya Allah. Hidayahnya mantap. Dipraktekan, direalisasikan dengan kenyataan. Ini mah yang lahir dari keluarga muslim. Sampai puluhan tahun, jangankan 30 juz 30 aja nggak hafal-hafal. Tiap surat kulhu, kuliah, inna, toyana. Ayah kalau jadi imam di rumahnya kata anaknya, tebakan, coba ayah kulhu apa kuliah? Kulhu apa tebakan? Tuh ketawa yang ngaku. Kepikiran. Mudah-mudahan banyak ngapal ya. Iya, Pak. Iya seperti itu ya Pak. Baiklah Mama, Mas Bedu dan juga jamaah, tentunya dalam beribadah tanpa ilmu itu seperti yang tadi Mama sampaikan, ibaratnya kita dapat tersesat atau bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam hal yang buruk. Jangan sampai, karena Mama pun mengatakan bahwa kita dianjurkan oleh Allah untuk menimba ilmu dari mulai kita masih dalam kandungan, baru dilahirkan, hingga nantinya kita sampai di akhir hayat kita. Karena semakin banyaknya ilmu, semakin merunduk lah, ibaratnya kayak padi nih jamaah. Jadi kita makin banyak ilmu malah makin merasa bahwa ilmu kita semakin sedikit. Mari kita sama-sama memperbanyak ilmu kita, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu agama Islam. Mama, mohon didoakan. Yuk. Iya. Baik pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang selalu ingin menambah ilmu pengetahuan kami. Sadarkan kepada kami bahwa hidup ini perlu ilmu, baik hidup di alam dunia maupun hidup di alam akhirat-Mu ya Allah. Oleh karena itu tanamkan dalam dada kami agar kami menyadari tentang kebutuhan ini, agar kami menyadari tentang kewajiban ini. Karena tanpa ilmu semuanya adalah sia-sia. Tanpa ilmu semuanya akan menyesatkan kami. Ya Allah, Rasulullah mengatakan, kalau pengen bahagia di alam dunia cari ilmu dunia. Kalau pengen bahagia di alam akhirat cari ilmu akhirat. Kalau pengen bahagia di dunia akhirat cari ilmu dunia dan akhirat. Sadarkan kami bahwa kami hidup di alam dunia untuk menyambut hidup kami di alam akhirat. Sadarkan kami untuk mencari ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sehingga kami di alam dunia bahagia, di alam akhirat pun bahagia. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan-Mu yang lurus. Cerdaskan otak kami, lancarkan lidah kami dalam kami menimba ilmu-Mu ya Allah. Kemudian kami bisa mengamalkan ilmu dari-Mu, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Mama terima kasih Mas untuk ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama Mas Dede. Zahra. Udah pintar bilang R. Dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Terima kasih ya sudah berpartisipasi di Rumah Mama Dede. Dan jangan lupa jamaah saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa follow, ikuti terus akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Silakan kalau mau bertanya-tanya, silakan bertanya melalui kolom komentar yang ada di akun Instagram tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih jamaah. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.